Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hai teman-teman semuanya. Kami di sini akan mempersembahkan sebuah video yang akan membahas tentang sistem pendidikan di Jerman. Our team is Elivia Rahmawati, Elsa Nurfadiah, Fahira Mutia Kirana, Fitria Nur Amalia, Halimatus Sa'diah Gunawan, dan Indah Suci Mulyati. Yuk teman-teman, disimak videonya ya. Dalam membincangkan perkembangan pendidikan di Jerman ini, ada beberapa periode yang berpengaruh di dalamnya. Yang pertama, ada Republik Weimar. Konstitusi Weimar disahkan pada tahun 1918, mendirikan sebuah federasi negara, bagian terbentuk republik. Dan dalam hal ini, pendidikan dijadikan sebagai kegiatan kerjasama antara pemerintah federal, negara bagian, dan kota praja yang berbagi tanggung jawab dan kekuasaan. Saat itu diperkenalkan pendidikan dasar 4 tahun di Grundschulen untuk semua anak. Selain itu, regulasi yang berhubungan dengan hati nurani dan menjadikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran pilihan baik bagi para guru maupun para murid. Yang kedua, ada periode Nazi. Pada tahun 1933, Nazi mengambil alih kontrol atas Jerman dan menyapu bersih semua prestasi yang dicapai Republik Weimar. Di bawah kendali Nazi, bentuk pemerintahan terpusat pertama kali dikenalkan dan satu-satunya dalam sejarah Jerman. Pendidikan dijadikan tujuan nasional dan diperkenalkan sebuah sistem sekolah terpadu yang dimulai dari taman kanak-kanak sampai universitas. Sekolah menengah dipilih sebagai sekolah pelatihan untuk para pemimpin Orde Baru dan kurikulum dirombak sepenuhnya untuk memenuhi tujuan tersebut. Pendidikan di Nazi menekankan doktrin ras, supremasi Jerman, dan keharusan untuk menghukum siapa saja yang melakukan kejahatan yang dilakukan untuk menentang rakyat Jerman. Selain itu, bahasa Latin dan Yunani dibatasi, bahasa Inggris dijadikan bahasa asing utama. Yang ketiga, ada setelah Perang Dunia Kedua. Jerman terbagi menjadi 2 bagian, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Pendidikan di Jerman Barat lebih mengacu pada pendidikan terpadu. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kembali Grundschulen 4 tahun wajib sekolah yang diikuti oleh semua anak. Dan banyaknya inovasi yang dilakukan akhirnya 4 tahun menjadi 6 tahun wajib belajar. Pendidikan di Jerman senantiasa dipengaruhi oleh 2 lembaga besar, yaitu negara dan agama. Dalam hal ini yaitu gereja. Selain itu, negara bagian juga ikut mengklaim wewenang untuk mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Sejak dikumandangkannya wajib belajar pada abad ke-17, masalah pendidikan lambat laun mulai beralih menjadi kewajiban negara, menurut Nursyah 2001 pada halaman 156. Undang-Undang Dasar menjamin hak setiap orang untuk secara bebas mengembangkan kepribadiannya dan memilih sekolah, pendidikan kejuruan, dan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Berdasarkan tata negara federal Jerman, kewenangan pendidikan dibagi menjadi federasi dan negara bagian. Negara bagian terutama bertanggung jawab untuk sekolah umum dan sekolah kejuruan serta taman kanak-kanak. Saat ini, wajib belajar berlangsung mulai usia 6 tahun sampai 18 tahun. Jadi, selama 12-13 tahun, untuk memenuhi wajib belajar harus dikunjungi sebuah sekolah penuh waktu selama 9 tahun. Dan setelah itu memasuki sekolah kejuruan, paruh waktu, dan sekolah penuh waktu yang lain. Politik pendidikan dan formulasi tujuan merupakan topik yang hangat dalam kelompok Republik Demokrasi. Pada tahun 1949, pejabat administrasi meloloskan undang-undang mengenai pendirian Sekolah Persatuan Demokrasi dengan maksud untuk menghalangi monopoli pendidikan kelas masyarakat golongan atas dan juga menjamin terbukanya kesempatan bagi masyarakat miskin. Tujuan pendidikan di Jerman yang dinyatakan dalam undang-undang adalah untuk membentuk individu yang maju secara fisik, moral, dan intelektual. Untuk membentuk manusia yang kreatif,
secara sosial yang memiliki minat terhadap sejak bagaimana terhadap matematika dan ekonomi. Dalam tabel tersebut, sistem pendidikan di Jerman bisa digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini atau kindergarten, Tegeselten, und Kinderkrippe. Yang kedua ada sekolah dasar atau Grundschule. Yang ketiga ada sekolah menengah termasuk di dalamnya yaitu Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, dan Gymnasium. Yang keempat adalah pendidikan lanjutan, Universität, Fachhochschule. Sistem pendidikan di Jerman lebih spesifik dan lebih terarah, sehingga sejak dini, remaja-remaja di Jerman sudah bisa kurang lebih menentukan arah tujuan pendidikan mereka. Tentu saja dengan bantuan dan masukan dari orang tua dan pengajar di sekolah. Kindergarten usia 0-6 tahun. Mirip dengan Indonesia, pendidikan usia dini ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia 0-6 tahun. Pendidikan usia dini ini umumnya berlangsung selama 7 jam per hari, disertai dengan break dan juga makan siang. Hal-hal yang didapat oleh anak-anak tentunya seputar perkembangan anak usia dini, seperti bernyanyi, bermain, membaca buku, bergambar, mengunjungi tempat-tempat umum seperti playground, dan sebagainya. Di akhir pendidikan usia dini ini, pengajar atau pendidik akan berdiskusi dengan orang tua mengenai perkembangan anak mereka. Tenaga pendidik tentunya secara terus-menerus telah memperhatikan perkembangan si anak. Apabila dianggap cukup, maka anak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Terkadang, tentunya ada anak-anak yang usianya sudah cukup untuk sekolah dasar, akan tetapi perkembangannya belum dinilai cukup, misalnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di Jerman, anak-anak ini bisa mengikuti sekolah khusus yang biasa disebut dengan Volksklassen. Kemudian ada Grundschule, usia 6 tahun. Jerman memiliki sistem pendidikan wajib yang berdurasi sekitar 9 tahun hingga gimnasium atau 10 tahun pada jenjang pendidikan lainnya. Pendidikan wajib ini dimulai dengan sekolah dasar atau Grundschule. Pada bulan September setiap tahunnya, anak-anak bisa memulai sekolah dasar apabila sudah mencapai umur 6 tahun. Sekolah dasar ini harus diselesaikan hingga kelas 4. Di Jerman sendiri terdapat 2 jenis sekolah dasar. Yang pertama adalah sistem 5 hari dengan total 188 hari pengajar per tahun. Selanjutnya ada sistem 6 hari dengan total 208 hari pengajaran per tahun. Pada sistem ini biasanya anak-anak harus sekolah pada 2 hari Sabtu setiap bulannya. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Jerman, matematika, bahasa asing, seni, kerajinan tangan, olahraga, musik, hingga pelajaran agama mirip dengan sekolah di Indonesia. Uniknya, Jerman juga menyediakan sekolah khusus bagi anak-anak yang orang tuanya harus selalu berpindah-pindah, sehingga tidak bisa belajar di sekolah dasar pada umumnya. Sekolah ini disebut School für die Kinder beruflich Reisende alias sekolah untuk anak dari travel profesional. Bahkan ada juga School für Zirkuskinder alias sekolah untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja di sirkus atau bidang pentas seni. Sebelum awal kelas 5, anak-anak dan orang tua harus memiliki jenis pendidikan lanjutan yang diinginkan. Untuk menyelesaikan sekolah dasar, murid-murid di Jerman tidak perlu melakukan ujian. Biasanya juga tidak ada sertifikasi tertentu. Tentunya ada tujuan dan pencapaian tertentu yang harus dicapai para murid di masa sekolah dasar ini. Ada sistem penilaian pada grade school atau primary school. Setelah menyelesaikan kelas 1, anak-anak akan secara otomatis naik ke kelas 2. Dimulai dari kelas 2 inilah anak-anak akan mendapatkan nilai tertentu. Apabila nilainya kurang, maka mereka harus mengulang. Nilai-nilai ini akan tertera pada rapor murid atau yang biasa disebut Zeugnis.
Sistem penilaiannya menggunakan sistem skala 6, yaitu 1 sangat memuaskan, 2 memuaskan, 3 cukup, 4 memadai, 5 buruk, dan 6 sangat buruk. Sistem ini tentunya sangat berbeda dengan Indonesia yang biasanya dari 0 hingga 10 atau 100, di mana semakin besar nilai, semakin memuaskan juga kinerja para muridnya. Sekolah menengah umur 10 tahun. Utamanya sekolah menengah di Jerman dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Sekundarstufe 1, sekolah menengah pertama, dan Sekundarstufe 2, sekolah menengah atas. Sekundarstufe 1 diperuntukkan untuk murid berusia 10 hingga 15 atau 16 tahun dan Sekundarstufe 2 untuk murid berusia 15 atau 16 hingga 18 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat sebelumnya. Tujuan dari sekolah menengah yaitu mengikut sertakan murid secara intelektual, jasmani, dan emosional. Yang kedua, mengajarkan kemandirian, perbuatan keputusan, dan juga tanggung jawab personal, sosial, dan politik. Yang ketiga, membantu murid meraih tujuan dalam pendidikan mereka. Yang keempat, memberi support untuk meningkatkan pengetahuan. Tipe-tipe sekolah menengah ada Hauptschule, Realschule, dan Gymnasium. Hauptschule, Lower Secondary School, Hauptschule 5-6 tahun. Untuk siswa yang akan melanjutkan ke Vocational School terdiri dari kelas 5 hingga 9 atau bahkan 10. Sistem pengajarannya umum dan cenderung bersifat dasar, tidak setinggi gimnasium. Pada akhir tahun pendidikan, murid-murid akan mendapatkan predikat Hauptschulabschluss. Lulusan dari Hauptschule bisa langsung mengikuti Dual Ausbildung. Di Dual Ausbildung, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga magang di perusahaan, dan tentunya mendapatkan gaji. Di Ausbildung terdapat berbagai keahlian yang dapat dipelajari, seperti tentang pembukuan, tata rambut, mesin, perbankan, dan lain-lain. Berbeda dengan di Indonesia, yang hampir semua keahlian dipelajari di universitas, tetapi di Jerman ada beberapa keahlian yang dapat dipelajari di Ausbildung. Kemudian ada Realschule. Lower Secondary School atau Realschule 6 tahun, siswa dapat melanjutkan ke Vocational School atau sekolah tinggi bidang tertentu. Realschule menawarkan pendidikan yang lebih ekstensif mulai dari kelas 5 hingga 10. Pada akhir Realschule, murid akan mendapatkan predikat Realschulabschluss. Sistem penilaiannya gunakan sistem skala 6, yaitu 1 sangat memuaskan, 2 memuaskan, 3 cukup, 4 memadai, 5 buruk, 6 sangat buruk. Bedanya, lulusan Realschule cukup memiliki nilai rata-rata agar bisa mengikuti abitur. Jadi, lulusan Realschule dilatih siap kerja, tapi juga punya peluang besar untuk melanjutkan kuliah. Lulusan dari Realschule pun bisa masuk ke Dual Ausbildung ataupun melanjutkan ke Gymnasium. Selanjutnya, yaitu ada Gymnasium. Gymnasium menawarkan sistem pendidikan umum secara intensif yang biasanya diperlukan untuk universitas. Biasanya terdiri dari kelas 5 hingga 12 atau 13 yang akan diakhiri dengan abitur. Kurikulum yang ditawarkan bisa berbeda dari satu sekolah ke sekolah lain. Akan tetapi, mata pelajarannya umumnya meliputi bahasa Jerman, matematika, komputer, fisika, biologi, kimia, geografi, seni, musik, sejarah, bahasa asing, dan sebagainya. Pada jalur studi ini, siswa harus menyelesaikan studi wajib gimnasium selama 8 tahun dan akan diakhiri dengan ujian yang bernama abitur. Ujian ini adalah ujian yang wajib untuk dilewati ketika siswa akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Lulusan gimnasium atau lulusan abitur juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Berufsschule. Kemudian ada Comprehensive School atau Gesamtschule. Jenis terakhir dari sekolah menengah di Jerman adalah Gesamtschule.
yang menggabungkan ketiga jenis sekolah, yaitu Hauptschule, Realschule, dan Gymnasium. Penggabungan ini karena siswa pada kelas 4 belum bisa menentukan pilihan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang menarik dari sistem pendidikan Jerman ini, siswa dapat pindah ke jenis sekolah lainnya sesuai dengan kemampuan siswa. Sistem ini bisa membuat potensi siswa terasah dengan lebih maksimal. Sehingga, apapun jenis pekerjaan di Jerman, pekerjaannya memiliki kualitas yang tinggi karena sudah terlatih sejak dari sekolah menengah. Kemudian, pendidikan tinggi di Jerman atau universitas. Ada beberapa macam lembaga pendidikan tinggi di Jerman. Yang tertua adalah universitas. Universitas di Jerman sejak dulu terkenal dengan mutu akademis dan kegiatan penelitiannya. Sebagian besar universitas dikelola oleh pemerintah. Dulu, universitas negeri bebas biaya, tapi sejak tahun 2007, beberapa universitas negeri menarik biaya maksimal 500 per semester. Gelar yang didapat dari Universitas Jerman adalah Diplom Ilmu Alam Sosial atau Teknik dan Magister Ilmu Budaya dan Bahasa yang setara dengan gelar master. Sejak tahun 1999, universitas-universitas di Jerman mulai menyediakan program jenjang bachelor dan master seperti negara-negara Eropa lainnya. Ada juga Universitas Ilmu Terapan atau University of Applied Science Fachhochschulen yang tidak murni bertitik berat akademis tapi lebih berorientasi praktis dan atau kreatif. Sementara untuk bidang-bidang seperti seni, musik, dan desain, tersedia bermacam-macam sekolah tinggi, college, akademi, konservatori, dan lain-lain. Pada negara bagian North Rhine atau Westphalia adalah wilayah dengan jaringan universitas terpadat di Jerman. Total terdapat ada 69 universitas dan universitas ilmu terapan di berbagai bidang. Sejak tahun 2011, universitas di negara bagian ini bebas biaya alias gratis. Manajemen pendidikan di Jerman. Sistem pendidikan di Jerman adalah desentralisasi, mulai dari level SD sampai dengan sekolah menengah. Beberapa Länder atau penguasa daerah membuat berbagai ketentuan konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah pendidikan, dan seluruhnya melalui proses legislatif. Pengaturan ini meliputi penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Adapun yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di dalam negara bagian adalah Kementerian Kabinet atau Kementerian Kebudayaan atau Kultus Ministerium. Pada negara-negara bagian yang luas daerahnya, sekolah tidak dikontrol secara langsung oleh Kementerian Negara Bagian, tetapi melalui Badan Administrasi Regional yang merupakan bagian dari Badan Eksekutif. Masyarakat setempat biasanya juga punya tanggung jawab menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan ada kalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf. Ada 4 manajemen pendidikan di Jerman. Pertama, biaya pendidikan, personalia, kurikulum, sistem ujian dan sertifikasi. Yang pertama yaitu biaya pendidikan. Hampir semua program pendidikan di Jerman bersifat gratis. Pemerintah federal juga memberikan bantuan uang kepada sebagian siswa sekolah menengah dan mahasiswa pengurus tinggi. Kemudian yang kedua ada personalia. Biasanya hanya guru-guru gimnasium dan sebagian guru spesialis untuk bidang-bidang yang dididik di tingkat universitas dengan tekanan utama pada bidang keahlian dibandingkan dengan bidang keguruan. Staf pengajar untuk jenis sekolah lain termasuk berbagai bentuk sekolah vokasi dan teknik memperoleh pendidikan di perguruan tinggi lain dan sering menuntut persyaratan masuk yang lebih rendah. Kebanyakan sistem yang dualisme seperti ini bertahan di Jerman Timur sampai tahun 1990. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan sesuai negara bagian masing-masing di bawah kendali Länder atau pemerintah daerah. Sebagian besar Länder diwajibkan mata pelajaran di pendidikan dasar sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Jerman, matematika, studi sosial, kemudian
Ada pelajaran sejarah, geografi, biologi, fisika, kimia, seni musik, olahraga, dan bahasa asing modern. Sedangkan untuk sekolah menengah, kurikulum berbeda-beda penekanannya sesuai dengan jenis sekolah. Namun, paling tidak, pada setiap jenis sekolah menengah tersebut memuat materi pembelajaran yang pertama, yaitu bahasa Jerman, matematika, bahasa asing, ilmu alam dan sosial, musik seni, dan olahraga. Kemudian yang keempat ada sistem ujian dan sertifikasi. Penilaian akhir tahun siswa didasarkan pada hasil analisis terhadap kinerja siswa, dari mulai grade 2 atau primer umur 7 dan seterusnya. Hanya terdapat laporan setengah tahun, meliputi komentar terhadap kemajuan dan nilai yang diperoleh dengan membandingkan kinerja mereka dengan apa ada pada selain dalam sebuah kelompok pengajaran. Tidak ada nilai ujian atau ijazah di sekolah dasar, yang ada hanya sebuah laporan kinerja siswa pada akhir tahun. Ujian nasional diselenggarakan pada grade 10 dan grade 12. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.